Tahun baru Imlek 2023 yang kali ini jatuh pada 22 Januari 2023. Demi merayakan tahun baru Imlek 2023, di berbagai sudut kota pun sudah terpasang berbagai ornamen hiasan khas Imlek. Hiasan-hiasan mulai dari lampion hingga pernak-pernik warna merah ini tentu membuat suasana Imlek 2023 semakin semarak. Namun di tengah kegembiraan perayaan Imlek 2023, ternyata ada beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan saat baru Imlek. Penasaran? Apa saja itu? Berikut 7 larangan di tahun baru Imlek yang harus diperhatikan jika tak mau kena sial. Yang pertama, keramas. Seseorang tidak diperbolehkan keramas atau mencuci rambut pada tahun baru Imlek. Hal ini karena dalam bahasa Mandarin, rambut fa memiliki pengucapan yang sama dan karakternya sama dengan fa dalam fa cai yang berarti menjadi kaya. Oleh karena itu, dalam kepercayaan Cina, membasuh rambut dan keramas justru bisa diartikan dengan membasuh kekayaan. Yang kedua, potong rambut. Selain keramas, potong rambut juga merupakan salah satu pantangan di tahun baru Imlek. Hal ini karena diyakini akan membawa kesialan. Namun biasanya mereka mendapatkan gaya rambut baru sebelum tahun baru Imlek untuk tampilan baru atau sama dengan kekayaan baru di tahun mendatang. Yang ketiga adalah mencuci pakaian. Mencuci pakaian tidak boleh dilakukan pada hari pertama dan kedua tahun baru Imlek, karena 2 hari tersebut diperingati sebagai hari lahir Dewa Air. Mencuci pakaian dianggap tidak menghormati Dewa Air yang dipercaya melambangkan kekayaan. Oleh karena itu, dalam kepercayaan Tionghoa, membuang air setelah mencuci pakaian berarti membuang kekayaan. Yang keempat, menyapu dan membuang sampah. Pantangan di tahun baru Imlek berikutnya yakni tidak boleh menyapu dan membuang sampah. Menyapu dapat dikaitkan dengan menyapu kekayaan, sementara membuang sampah diartikan membuang keberuntungan atau nasib baik dari rumah. Urutan yang kelima, minum obat. Meminum obat di hari pertama tahun baru Imlek dipercaya akan membuat orang yang melakukannya sakit selama 1 tahun penuh. Oleh karena itulah, meminum obat dan minum jamu dilarang dilakukan di hari pertama Imlek. Yang keenam, sarapan bubur. Saat tahun baru Imlek juga dilarang makan bubur. Hal ini karena dulunya bubur merupakan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat miskin. Makanan yang dimasak dengan sedikit beras dan banyak air ini dianggap akan memberikan aura negatif atau nasib buruk. Oleh karena itu, masyarakat Tionghoa melarang makan bubur di hari pertama Imlek karena percaya sebagai simbol kemiskinan. Urutan yang ketujuh, gunakan gunting dan pisau. Menggunakan gunting pada hari pertama tahun baru Imlek dianggap sebagai ajakan untuk bertengkar dengan orang lain di tahun yang akan datang. Menggunakan pisau juga harus dihindari karena dianggap mengarah pada hal-hal yang tidak menguntungkan dan menipiskan kekayaan di tahun mendatang. Berikutnya adalah tidur siang. Tidur siang dipercaya bahwa orang akan menjadi malas sepanjang tahun jika merasa tidur siang pada tahun baru Imlek. Selain itu, tidak sopan jika tuan rumah sedang tidur ketika ada tamu pada hari itu. Berikutnya adalah pinjam-meminjam. Jangan meminjamkan atau meminjam apapun pada hari pertama bulan Januari lunar, terutama uang. Meminjamkan uang adalah pertanda sial yang berarti kerugian ekonomi. Jadi, orang tidak boleh menjunjung teman atau tetangga dengan meminjam sesuatu dari mereka. Meminta pengembalian hutang juga dilarang pada tahun baru Imlek. Berikutnya adalah tidak boleh berkata negatif. Jika tidak mau mendengar kata-kata dengan makna negatif di sepanjang tahun depan, maka hindarilah ucapan yang berhubungan dengan kematian, penyakit, kemiskinan, hantu, dan lain-lainnya. Bahkan jika terpaksa, misalnya menginformasikan tentang kematian, harus menggunakan kata ganti, misalkan pergi bukan meninggal. Berikutnya adalah memberi angpau dengan jumlah uang ganjil. Masyarakat Tionghoa sangat dipercaya bahwa angka genap membawa hal baik dan berlipat ganda. Kepercayaan tersebut juga dibawa dalam pemberian angpau.
Hindari pula memberikan angka yang dianggap sial seperti 4 dan 40, karena 4 terdengar seperti kematian dalam bahasa Mandarin atau Kanton. Berikutnya adalah jangan pecahkan beling. Memecahkan mangkuk, piring, gelas, vas, atau cermin selama periode Imlek dianggap sebagai pembawa nasib buruk, kehilangan uang, atau kehancuran keluarga. Tak boleh bercerita tentang hantu. Menurut kepercayaan Cina, apa yang terjadi pada malam tahun baru akan menggambarkan apa yang terjadi sepanjang tahun berikutnya. Bahasa yang kasar atau kata-kata yang menunjukkan ketidakberuntungan adalah hal yang tabu, terutama dalam satu hari usai tahun baru. Karena kisah hantu-hantuan seringkali dikaitkan dengan kematian, maka siapapun dilarang untuk bagi cerita tentang hantu, zombie, atau roh orang mati. Hal larangan berikutnya adalah tak boleh jual beli buku. Toko buku harus tutup pada malam tahun baru dan membeli buku juga dilarang. Alasannya karena buku dalam bahasa Kanton adalah homonim dengan kata kehilangan. Namun untungnya tak ada batasan untuk membaca saat perayaan Imlek. Larangan berikutnya adalah tidak boleh membeli sepatu. Sama seperti buku, dalam bahasa Kanton, sepatu homonim dengan kata kesulitan. Larangan berikutnya adalah tidak boleh menangis. Menangis adalah kegiatan lain yang dilarang saat malam tahun baru. Bahkan hendak menghukum anak pun agar tak menangis ditunda sampai hari pertama tahun baru. Larangan berikutnya adalah tak boleh duduk-duduk di kamar tidur. Menemui orang lain di kamar tidur saat malam tahun baru akan membawa kesialan. Karenanya seluruh anggota keluarga berhias dan kumpul di ruang tamu, bahkan para bayi, orang tua, dan mereka yang sakit. Nah, itulah adalah larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan selama perayaan